Shalom, perkenalkan nama saya Pramana Purba dengan NIM 42344002. Di sini ada suatu persamaan. eh, Kita bisa melihatnya di sini. X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 4 dan seterusnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikannya dengan beberapa jenis soalnya. Oke, lanjut. Yang pertama, kita disuruh untuk mencari solusi X, Y, dan Z. Nah, sebelum mencarinya, ada beberapa ketentuan untuk mencarinya itu dengan cara untuk hasil akhirnya itu nanti akan menjadi seperti ini. Nah, kita akan mengubahnya menjadi matriks identitas yang mana akan hasilnya seperti ini nantinya. Oke, lanjut. Ada juga beberapa ketentuannya untuk mengubahnya itu menjadi matriks identitas itu. Yang pertama-tama kita harus mengubah yang ini duluan, yang baris pertama, kolom pertama untuk menjadi satu. Namun kebetulan di sini kita sudah dapat satu. Nah, selanjutnya untuk mencari di bawah dua nilai di bawahnya itu mengubah dua nilai di bawahnya itu menjadi nol. Selanjutnya setelah itu mengubah nilai yang ini menjadi satu. Lanjut untuk ke bawahnya, selanjutnya mengubah nilai 7 ini menjadi satu dan setelah itu mengubah ini menjadi nol kedua-duanya. Lalu seterusnya dan yang terakhir itu mengubah ini menjadi nol. Nah, untuk urutannya itu seperti itu. Namun di sini juga ada ketentuan untuk mengubahnya. Untuk mengubah satu nilai itu menjadi satu, itu hanya dapat dikali atau mungkin dibagi. Eh, dan untuk mengubah satu nilai menjadi nol itu eh, harus eh, dikurang atau ditambah nantinya. Nah, ada juga ketentuannya lagi untuk mengubah nilai nol itu harus diubah dengan nilai yang ini, yang satu ini. Dan ini juga nanti diubah juga dengan satu nanti yang ada di sini dan mengubah nol yang ada ini juga nantinya harus dikurang atau ditambah dengan nilai yang satu yang ada di sini, yaitu nanti sesuai dengan matriks identitasnya. Oke, dengan penjelasan singkat saya tadi, kita akan mengerjakannya sekarang. Pertama-tama kita akan mengubah variabel yang ada di persamaan ini menjadi nilai konstanta. Nah, di sini sudah dibuat menjadi 1, 3, 2, 4 dan seterusnya. Nah, di sini kebetulan sudah dapat satu. Jadi kita akan mencari nilai yang di bawah, mengubah nilai yang di bawahnya itu menjadi nol saja. Nah, untuk mempermudahnya, saya akan membuat rumusnya itu di sebelahnya atau satu garis. Nah, untuk mengubah ini menjadi nol itu dengan cara rumus baris kedua dikurang 2 dikali baris pertama. Nah, maksudnya itu nanti kayak gini. 2 dikurang eh, 2 kali 1 itu sama dengan 2. Jadi hasilnya nanti nol. Nah, selanjutnya untuk mengubah ini juga nanti rumusnya itu baris ketiga dikurang 2 b satu. Nah, lanjut. Karena kita udah dapat, oh ya, saya mau ingatkan kalau untuk kita tadi mengurangkan ini kan. Jadi kita juga mengurangkan kolom-kolom selanjutnya juga. Nah, misal tadi kan untuk rumus mencari ini menjadi nol, B2 dikurang dari B1. Nah, itu berlaku juga untuk baris-baris selanjutnya sampai di sini, di kolom selanjutnya. Nah, misal baris kedua ini 7. 7 dikurang 2 dikali baris pertama. Nah, 7 dikurang 2 kali 6 itu sama dengan 6. Nah, hasilnya itu akan menjadi satu. Nah, begitulah selanjutnya dengan yang baris ketiga. Nah, hasilnya misal tadi baris ketiga dikurang 2 kali 3. 2 kali 3 itu 6. 9 kurang 6 itu 3. Begitu hasilnya. Lanjut, karena tadi sudah mendapatkan dengan melalui pengurangan tadi tersebut, kita menambahkan nilai satu. Nah, karena udah nilai satu, jadi kita skip aja langsung lanjut ke mencari nomor 3 yang menjadi nol. Nah, rumusnya itu B3 kurang 3 B2. 3 kali B2 hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan untuk mencari yang ini, tanyakan lagi kalau untuk mengubah satu nilai menjadi satu itu harus dengan perkalian atau pembagian nantinya. Dan untuk ini min 3 dikali minus 1/3. Hasilnya nanti akan menjadi satu. Nah, selanjutnya akan mencari ini dan mengubah ini menjadi nol. Lanjut, hasilnya itu nanti eh, menjadi seperti ini. Nah, kan karena kita tadi mulai dari tadi itu udah mengubah agar ini menjadi matriks identitas. Nah, otomatis nilai yang di sini itu jadi berubah. Nah, nilai yang ini akan mendapatkan X, Y, dan Z. Nah, untuk hasil akhirnya itu adalah berikut.
Nah, di sini udah membentuk matriks identitas. Dan nilai yang di sebelah kanannya itu sudah berubah juga. Nah, nantinya ini akan menjadi nilai X, dan ini nilai Y, dan ini nilai Z. Maka kita dapat simpulkan dan dapatkan bahwa nilai X itu sama dengan -2/3, dan Y sama dengan -2, dan Z sama dengan 6/3. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya kita disuruh untuk mencari A inverse. Nah, untuk A inverse ini tidak terlalu jauh beda dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya mencari yang ini. Nah, dengan soal yang ini juga, nah kita mengubahnya menjadi konstanta. Namun di sini kita tidak melakukan ini lagi. Kita hanya akan memerlukan nilai yang ini. Di sini sudah kita ubah, dan untuk mencari A inverse ini, sebelah kanannya itu kita akan mengubahnya menjadi, yang di kanannya ini menjadi seperti ini, menjadi matriks identitas. Nah, seiring mengubah ini nantinya juga menjadi matriks identitas dengan ketentuan-ketentuan tadi, nilai yang di sebelah kanan ini akan berubah juga. Nah, oke, lanjut kita akan mencarinya. Nah, karena kita sudah mencari nilai dari yang sebelah kiri ini tadi, maka kita tidak perlu repot untuk menghitung-hitungnya lagi. Kita hanya perlu mengubah sesuai ini. Nah, misal 132.010.033. Kita akan menciplaknya ke sini lagi. Nah, sama kan? Nah, namun seiring dengan rumusnya itu, kita mengubah yang ini juga. Nah, misal baris kedua kurang 2 kali baris pertama. Misal tadi, ini kosong. Kosong ini dikurang 2 kali baris pertama. 2 kali satu itu sama dengan 2. Nah, nantinya nol dikurang minus, dikurang dikurang 2 jadi -2. Nah, selanjutnya akan seperti itu untuk mencari nilai itu. Mencari nilai yang lainnya. Nah, selanjutnya eh, kita ingin mengubah ini. Jadi otomatis akan mengubah satu baris ini. Nah, hasilnya itu nanti untuk -2 ini menjadi 4. Nah, begitulah selanjutnya sampai kita terakhir tadi untuk mencari nilai ini dengan rumus baris pertama dikurang 3 kali baris 2. Nah, untuk tadi sudah saya jelaskan akan seperti itu tadi, dengan ketentuan seperti itu tadi ya. Misal untuk yang terakhir, contoh yang terakhir biar lebih cepat. Baris pertama yang ini. Jadi kita akan mengubah ini semua, yang ketiga ini, yang ketiga ini. Sesuai dengan rumus ini. Nah, pertama misal baris pertama yang 11/3 dikurang 3 dikali baris 2. 3 dikali -3 dikali eh, -2 itu sama dengan 6. Maka hasilnya nanti 11/3 dikurang 6, atau kita ubah nanti 6-nya itu menjadi 6/1, atau kita langsung ubah nanti 18/3. Nah, kita tinggal ubah 11 dikurang 11 dikurang 6. 11 kurang 18. Nah, hasilnya itu nanti menjadi -7/3. Nah, begitulah nanti selanjutnya untuk mencari nilai yang seperti ini. Nah, untuk hasil akhirnya itu akan didapatkan menjadi seperti ini. A inverse sama dengan -7/3, -5, 2/3, -2, 1, 0, dan kita bisa lihat lengkapnya di sini. Oke, lanjut untuk soal yang selanjutnya. Oke, di sini kita disuruh untuk mencari determinan dengan cara reduksi baris. Nah, di sini juga nggak terlalu jauh. Kita hanya mencari nilainya itu dengan cara mengubah atau mengkalikan nilai satu ini, yang matriks identitas ini. Nah, untuk mencarinya itu kita tidak perlu lagi untuk membuat ini, nilai yang ini menjadi nol. Nah, kita hanya akan fokus mengubah ini menjadi nol. Nah, kebetulan kita sudah dapat yang ini juga biar jadi satu. So, kita akan mencari ini menjadi nol. Nah, ini juga agak cepat ya, karena soalnya sama. Kita kan udah dapat di sini tadi. Dia akan menjadi seperti ini dengan rumus yang sama juga. Nah, kita sampai sini saja karena tadi saya bilang kita tidak perlu lagi mengubah ini dan ini juga. Karena ini nantinya akan dikali juga kan. Jadi sama aja nanti. Nah, untuk hasilnya itu akan ini satu, satu, dan 3. Maka determinan A itu sama dengan 1 dikali 1 kali 3. Hasil akhirnya adalah 3. Lanjut untuk soal selanjutnya. Untuk mencari determinan dengan metode pemilihan baris dan kolom. Nah, jadi di sini
metodenya ini kita tidak perlu lagi mengubah ke matriks identitas. Nah, kita di sini hanya dengan cara gini, dengan ketentuan pola berikut. Nah, di sini selanjutnya dengan ketentuan tersebut kita akan dengan di sini kan disebut pemilihan baris dan kolom. Nah, kita mencari nilai persamaan yang terkecil aja. Nah, ini kan. Nah, patokan kita jadi sini 1, 3, 2. 1, 3, 2. Nah, namun dengan pola ini kan ada minus nih. Jadi kita ubah nilai 3 ini menjadi minus. Kalau misal kita cari dari kolom satu ke baris satu kolom pertama, yang ini, yang satu ini, kita kan nanti bakal menutup ini, yang menutup kolom satu dan baris pertama. Jadi yang kita eh, kurangkan nanti atau kita kalikan nanti itu menjadi 7, 4, 9, 9 dan 7. Nah, selanjutnya akan seperti itu. Kalau misal kita eh, udah ke kolom 2 baris pertama, nah nanti akan menjadi seperti ini. Kita garis ini. Nah, nanti akan jadi sini. Jadi yang kita masukkan ini itu 22, 4, 7. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya akan seperti itu sampai ke yang ini, yang baris pertama kolom ketiga. Nah, caranya ini akan seperti ini dengan rumus dan kita buat seperti ini, seperti ini. Nah, untuk membuatnya itu ada rumus dengan A dikali D yang ini, yang dikurang B dengan C, yang ini B dan C. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Hasilnya itu akan menjadi yang ini menjadi 13, 7 kali 7 itu 49, dikurang 9 kali 4, 9 kali 4 itu 36. Jadi hasilnya itu 13. Nah, dikalikan dengan nilai yang ini. Nah, begitu selanjutnya. Nah, yang ini akan dapat 6, yang ini akan dapat 4. Nah, kita lanjut untuk mengalikannya, hasilnya akan menjadi 13 kurang 18 tambah 8. Dan hasilnya akan menjadi 3. Dan terbukti hasilnya sama dengan yang ini, 3. Oke, lanjut. Di sini akan ada jenis solve covector. Nah, di sini juga patokannya itu dengan pola plus, minus plus, yang ini. Nah, di sini sudah ada konstanta 1, 3, 2, 7, 4, 2, 9, 7. Nah, pertama untuk kofaktor ini kita mencari nilai dari setiap yang ini. Misal baris pertama, kolom pertama, kita mencari nilainya nantinya dan menyesuaikannya dengan bentar, dengan pola yang ini. Nah, untuk mencari yang ini C11, jadi eh, gini nanti konsepnya. Seperti yang tadi C11, kolom baris satu dan kolom satu. Baris pertama, kolom pertama. Nah, kan jadi tinggal sisa yang ini 7, 4, 9, 7. Jadi ini nanti hasilnya. Dengan rumus yang sama tadi, AD, A kali D kurang B kali C. Nah, untuk hasil yang ini C11 itu hasilnya itu akan menjadi 13. Dan selanjutnya itu akan seperti itu lanjut untuk mencari eh, yang di baris kedua dari baris satu sampai baris ketiga dan mencari setiap nilai setiap kolom setiap kolom per baris kolom kali baris lah. Nah, hasil ini akan menjadi, tapi di sini juga kita harus menyesuaikannya dengan pola yang ini juga. Nah, misal jika kita katakanlah ini minus, yang ini jadi minus. Nah, padahal ini 13. Jadi hasilnya itu nanti minus 13. Nah, namun di sini kan polanya itu kan ini plus minus plus. Jadi yang kita dapatkan di sini kan nanti 13. Jadi plus. Jadi dia itu 13. Nah, selanjutnya kan seperti itu dengan mencari setiap nilai lagi. Nah, untuk hasil akhirnya itu ini setelah kita mendapatkan nilai per barisnya, ini ada kayak 13 minus 6 4 minus 3 minus 3 3 minus 3 minus 2 kosong sama satu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, dan untuk hasilnya itu kan sudah saya bilang tadi, kita harus sesuaikan dengan pola. Dan di sini seperti yang sudah diajarkan di kelas, eh, kita juga untuk mencari ADJ A ini dengan cara hanya membuat transpose dari matriks ini saja. Namun, nilai yang ini harus nilai yang sebelum menggunakan pola yang ini. Misal, ini kan tadi 13. Jadi itu 13. Seperti yang saya bilangkan itu tadi, kalau
misal ini jadi minus, nah ini kan 13, jadi ini kan minus 13. Tapi nilai yang kita ambil itu hanya tetap 13. Nah, itulah untuk mencari ADJ A ini. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Ini juga tidak ada bedanya. Sekian penjelasan saya, terima kasih.